Episode 9 dimulai dengan keluarga Hong yang pulang ke rumah mereka dan menemukan korban penipuan tanah yang sedang berdemo dan reporter yang menunggu kemunculan mereka. Saat itu, ibunya Hae-in menerima telepon dari Grace Go yang memberitahunya bahwa gerbang belakang aman untuk dimasuki. Namun ternyata, Grace sengaja menjebak keluarga Hong ke sana agar para reporter dapat mengambil foto mereka dan menulis artikel mempermalukan keluarga tersebut karena menjadi tunawisma. Ketika keluarga Hong tiba gerbang belakang, Grace berubah sikap dan memberitahu mereka bahwa mereka telah diusir dari rumah. Dan saham serta harta benda mereka telah dibekukan atas perintah Mo Seol-hee. Di saat yang bersamaan, Hyun-woo datang dengan minivan dan menghalangi pandangan para reporter yang hendak mengambil foto. Dia menyuruh keluarga Hong untuk cepat masuk ke mobil. Hyun-woo lalu membawa mereka semua ke Yongduri. Hal ini membuat keluarga Hyun-woo terkejut melihat keluarga Hong di pedesaan. Mereka disambut keluarga baik yang langsung membuat makan malam untuk seluruh anggota keluarga. Awalnya ayahnya Hae-in agak ragu sama hidangan makan malam mereka. Namun ketika mencicipnya, dia mengatakan bahwa makanannya terasa lezat. Sementara, Suchol pilih-pilih dan hanya mau minum dari merek tertentu. Hae-in yang kesal lalu memukul kepala adiknya yang banyak permintaan itu. Ketika mencuci piring, baik Hyun Tae dan Mi Seon berdiskusi apakah Hyun-woo dan Hae-in bisa kembali bersama. Namun Hae-in tampaknya menepis semua anggapan itu. Sementara itu, Hong Suchol menangisi istri dan putranya yang kabur. Di tempat lain, Yoon Eun-seong kesal terhadap ibunya tentang keputusannya untuk mengusir keluarga Hong dari rumah mereka. Dia tidak senang karena harus berpisah dengan Hae-in. Kembali ke Yongduri, Hae-in dan Hyun-woo ngobrol lewat chatan. Hae-in sadar bahwa Hyun-woo lah yang ia temui di hari terakhirnya di sekolah menengah atas di Korea Selatan, karena Hyun-woo menyimpan pemutar MP3-nya selama ini. Hae-in lalu ngetes ingatan suaminya tentang map 3 player itu. Namun karena mengira Hae-in tidak senang, Hyun-woo pura-pura berkata bahwa dia tidak ingat apapun. Saat ini, Eun Seong telah menjadi ketua termuda dan berusaha mengembangkan bisnis. Di sana, Hyun-woo menjelaskan kepada Eun Seong bahwa dia sedang mencari pekerjaan baru, dan meminta Eun Seong untuk memahaminya. Ketika ditanya tentang keberadaan Hae-in, Hyun-woo berpura-pura tidak tahu. Pada kenyataannya, Hyun-woo sedang mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan memberatkan Eun Seong. Sementara itu, Grace, yang bermimpi untuk merebut posisi CEO Hae-in, sangat kecewa saat mengetahui bahwa Eun Seong dan ibunya tidak memiliki rencana seperti itu untuknya. 화장품 원채우고 싶으면 거기서 작게 한번 시작해보시던가. Di tempat lain, Hyun-woo berhasil menemukan pria yang mengembalikan rekaman CCTV dari lokasi perburuan dan menemukan kembali rekaman yang hilang yang menunjukkan bahwa Dahye adalah biang keladi di balik serangan babi hutan. Sementara itu, isi catatan yang ditinggalkan Dahye untuk Suchol akhirnya terungkap. Ia mengaku kepada Suchol tentang usia dan latar belakang keluarganya yang sebenarnya. Dahye juga mengungkapkan bahwa Gunwo bukanlah anak kandung Suchol. Terlepas dari kenyataan ini, Suchol patah hati karena Dahye meninggalkannya dan menangis di hadapan Hae-in, yang mencoba menghiburnya secara diam-diam. Di tempat lain, Hyun-woo menjelaskan rencana tindakan selanjutnya kepada temannya, Kim Yang-gi. Dia akan menuntut Eun Seong atas penipuan investasi dan menggunakan taktik Eun Seong untuk mendapatkan kembali saham Queens. Sementara itu, mantan sekretaris Hae-in berpura-pura tidak mengetahui lokasi Hae-in dan telah melupakan atasannya. Hal ini disampaikan oleh mantan sekretaris Hyun-woo kepada Eun Seong, bahwa mereka tidak memiliki kontak satu sama lain. Kembali ke Yongduri, Hae-in mengalami halusinasi lain dan pingsan. Dia terbangun di hadapan keluarga yang prihatin kepadanya, kecuali ibunya sendiri. Saat itu, Beomja mencoba membujuk Seon-hwa untuk bersikap baik pada Hae-in,
karena ia tahu bahwa Seon Hwa akan menyesali perilakunya jika ia mengetahui kebenaran tentang penyakit Hae-in, namun hal itu pun tetap sia-sia. Di rumah Hae-in, Eng Seong masuk kamar Hae-in dan menemukan kartu identitas rumah sakitnya. Dia lalu pergi untuk memeriksa laporannya dan menemukan bahwa Hae-in hanya memiliki waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Di saat yang sama, Hae-in tiba di rumah sakit Universitas Sungmin untuk mendapatkan suntikan. Dokter Hae-in pun menelepon Hyun-woo memberitahunya tentang keberadaan Eng Seong. Di rumah, Eng Seong dan Seol-hee kembali berselisih mengenai Hae-in. Eng Seong kemudian secara diam-diam memindahkan Hong Mendae ke rumah sakit lain. Episode berakhir dengan memperlihatkan bahwa sang ketua mungkin akan sadar kembali. Epilog, terungkap bahwa sewaktu SMA, Hyun-woo menyukai gadis yang memiliki MP3 tersebut dan mengatakan bahwa gadis itu sangat cantik. Sampai sekarang Hyun-woo bertanya-tanya di mana gadis itu sekarang. Padahal gadis itu adalah Hae-in.